Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu al-atamani al-akmalani ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal. Di pagi hari ini kita kembali bisa melanjutkan kajian rutin kita. Dan insya Allah kita akan melanjutkan pembacaan buku Ada Apa Dengan Riba sampai pada halaman 234. Kita akan membahas tentang bagaimana hukum menyalurkan riba bank dan bolehkah kita salurkan riba bank untuk pembangunan masjid. Bagi Anda yang memiliki bukunya, silahkan dibuka di halaman 234. Kita akan baca menyalurkan bunga bank untuk masjid. Dengan mengambil pendapat ulama yang membolehkan mengambil riba bank, dan itu pendapat jumhur ulama kontemporer. Sementara yang melarang adalah pendapat Imam Ibnu Utsaimin. Kita saat ini di posisi mengambil pendapat jumhur yang membolehkan untuk mengambil riba yang ada di bank. Selanjutnya, bolehkah menyalurkan riba tersebut untuk kegiatan sosial keagamaan, terutama untuk membangun masjid, pesantren, dan kegiatan dakwah yang lainnya. Terutama untuk masjid, ya. Ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Pendapat pertama mengatakan tidak boleh menggunakan uang riba untuk kegiatan keagamaan. Uang riba hanya boleh disalurkan untuk fasilitas umum atau diberikan kepada fakir miskin. Pendapat ini yang dipilih oleh Lajnah Daimah, Komisi untuk Fatwa dan Penelitian Islam di Saudi, atau di tempat kita seperti Majelis Ulama Indonesia. Dalam fatwa nomor 16.576 yang diketuai oleh Syekh bin Baz dan ditandatangani oleh Syekh bin Baz, setelah menjelaskan haramnya bunga bank, maka dinyatakan wajib bagi orang yang memiliki riba untuk membersihkan diri darinya dengan disalurkan untuk proyek yang bermanfaat bagi kaum muslimin seperti membangun jalan, madrasah, diberikan kepada fakir miskin. Adapun untuk masjid, maka jangan dibangun dari harta riba. Sehingga ada penegasan bahasanya masjid tidak dibangun dengan menggunakan harta riba. Baik, berarti di sini yang dimaksud kegiatan keagamaan adalah masjid. Tapi untuk pesantren, untuk sekolah, beliau membolehkan. Demikian juga yang difatwakan oleh ulama besar dari Yaman, yaitu Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i, rahimahullah. Beliau melarang menggunakan riba untuk membangun masjid. Dalam salah satu rekaman tanya jawab yang disebarkan melalui situs muqbil.net, di menit kedua beliau ditanya tentang hukum menggunakan bunga bank untuk membangun masjid. Setelah menjelaskan berbagai dalil yang menyebutkan ancaman keras bagi pemakan riba, lalu apakah bunga yang diambil dari bank boleh digunakan untuk membangun masjid? Beliau menegaskan, tidak boleh. Karena ketika Anda mengambil dan beramal dengannya, Anda tidak tahu apakah amal Anda akan diterima ataukah tidak. Sementara Allah Ta'ala telah berfirman, Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanyalah menerima amal dari orang-orang yang bertakwa. Surat Al-Ma'idah ayat 27. Dan tentu saja, amal harta yang asal usulnya sesuatu yang haram, itu bukan termasuk amal takwa. Amal harta yang asal usulnya dari sesuatu yang haram, itu bukan termasuk amal takwa. Pendapat ini juga difatwakan oleh DPS, Dewan Pengawas Syariah, Baitut Tamwil, lembaga keuangan di Kuwait,
Dalam fatwanya dijelaskan wajib untuk tidak membiarkan riba di bank-bank asing, yaitu bank konven yang rata-rata datang dari Eropa atau Amerika. Karena ini bisa mereka gunakan untuk menyerang Islam dan kaum muslimin. Karena harta adalah sebab kekuatan musuh. Sebaiknya harta riba ini diambil dan disalurkan untuk kemaslahatan secara umum. Hanya saja tidak termasuk mendirikan masjid. Karena mendirikan masjid harus bersumber dari harta yang suci. Demikian pula tidak boleh membuang harta riba karena membuang harta hukumnya haram. Sehingga dimanfaatkan untuk kemaslahatan masyarakat. Dan cukup mudah untuk penggunaan riba untuk kemaslahatan masyarakat ya. Dalam arti misalnya kalau ada orang yang mau menjalankan proyek perbaikan jalan, maka kita tinggal salurkan dana itu ke proyek tersebut, misalnya untuk perbaikan konblok dan seterusnya. Kemudian kita beralih ke pendapat kedua, boleh menggunakan bunga bank untuk kegiatan keagamaan, bahkan untuk membangun masjid sekalipun. Karena bunga bank bisa dimanfaatkan oleh semua masyarakat. Jika boleh digunakan untuk kepentingan umum, tentu saja boleh digunakan untuk kepentingan keagamaan. Di antara ulama yang menguatkan pendapat ini adalah Syekh Abdullah Al-Jibrin. Dalam salah satu fatwanya beliau menyatakan, menurut saya, lebih baik mengambil bunga itu dari bank dan disalurkan untuk amal kebaikan atau kegiatan sosial, seperti membangun masjid atau sekolah-sekolah di berbagai negara Islam yang membutuhkan. Daripada uang itu dimakan pegawai bank, dan itu permasalahannya adalah tidak termasuk hadis Allah melaknat pemakan riba dan yang memberi makan orang lain dengan riba. Sehingga kata beliau, makna dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba wa mukilah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemakan riba dan pemberi makan riba. Termasuk di antaranya adalah kalau kita punya bunga yang ada di rekening, tapi kita biarkan kemudian oleh karyawan lembaga keuangan tersebut, bunga tersebut diambil, lalu dimanfaatkan oleh mereka. Itu masuk dalam kategori mendapatkan laknat dari Rasulullah SAW karena memberi makan riba orang lain. Dan dari keterangan fatwa Syekh Abdullah Al-Jibrin rahimahullah, kita bisa memahami bahwa beliau membolehkan penggunaan riba untuk bangun masjid. Namun kembali kita ingatkan, di sini ada khilaf, dan setidaknya dengan memahami perselisihan ini, kita bisa bersikap toleran ketika ada orang yang menyalurkan uangnya untuk pembangunan masjid, dalam arti ada sebagian ulama yang membolehkan. Meskipun kalau kita perhatikan, jumhur ulama dari yang tadi kita sebutkan, ada banyak ya, yang tergabung di Lajnah Daimah, kemudian DPS Baitul Tamwil, kemudian juga yang difatwakan oleh Syekh Mukbil, mereka melarang penggunaan riba untuk pembangunan masjid. Lalu dari mana pembangunan masjid? Pembangunan masjid nanti diambilkan dari dana wakaf, bukan dari dana-dana yang lain yang bermasalah seperti riba atau dari hasil uang haram yang lainnya. Wallahu ta'ala alam. Selanjutnya kita akan beralih ke permasalahan yang ketiga, yaitu menggunakan riba untuk membayar pajak. Setelah menjelaskan haramnya membungakan uang di bank, Syekh Muhammad Ali Farkus rahimahullah hafizahullah menyatakan, beliau ulama Al-Jazair, jika uang yang disimpan menghasilkan tambahan bunga atau riba, maka pemiliknya wajib bertaubat dari kezalimannya. Karena memakan uang orang lain dengan cara yang tidak benar.
Bukti taubatnya adalah dengan membersihkan diri dari harta haram yang bukan miliknya. Dan tidak pula milik bank. Akan tetapi uang haram ini menjadi harta umum yang harus dikembalikan untuk kepentingan umum kaum muslimin. Atau diberikan kepada fakir miskin. Mengingat ada halangan dalam hal ini, berupa tidak diketahuinya orang yang dizalimi dalam transaksi riba. Karena hartanya diambil untuk bunga. Jadi seperti yang kemarin kita singgung, bahwa Syekh Muhammad Ali Firkus, hafizahullah ta'ala, beliau memahami taqiyah fikih untuk bunga yang ada di bank. Menurut beliau, bunga bank itu adalah uang milik orang lain. Sehingga bunga itu ada asal-usulnya, ada pemiliknya. Cuman tidak kita ketahui siapa pemiliknya. Sehingga kemarin ya, si A nabung di bank X. Lalu si B utang dari bank X. Anggaplah misalnya nasabahnya cuma 2 ini. Kalau nggak A, B. Nggak punya nasabah yang lain. Ini bank baru. Maka pada saat si B utang dari bank tersebut, lalu dia nyicil, dia bayar bunga. Nah, bunganya kemudian dibagi, sebagian diserahkan kepada si A sebagai pemilik modal, dan sebagian diambil oleh bank sebagai pendapatan mereka. Karena uang riba yang ditambahkan adalah uang umum yang dimiliki oleh seluruh kaum muslimin. Sementara seseorang tidak boleh membayar pajak yang menjadi tanggungan dengan harta milik orang lain tanpa minta izin. Karena kaidahnya madarat tidak boleh dihilangkan dengan madarat yang serupa. Ad-dararu la yuzalu bid-darar. Bahwasanya madarat tidak boleh dihilangkan dengan madarat yang serupa. Ada di www.firkus.com. Kemudian hal yang sama juga difatwakan oleh Lajnah Ifta yang terangkum dalam kumpulan fatwa Quta'ul Ifta. Tidak boleh menyimpan uang di bank dalam rangka mendapatkan bunga ribawi. Secara sengaja seperti ini dilarang ya. Oleh karena itu, tidak boleh melunasi pajak dari uang ini. Karena riba adalah harta kotor yang tidak boleh dimanfaatkan untuk apapun keadaannya. Namun bunga itu untuk kemaslahatan umum. Seperti masjid, pengadaan Al-Quran. Dan tidak boleh dianggap sebagai zakat. Serta tidak boleh digunakan untuk bayar utang. Wallahu a'lam. Kemudian juga yang difatwakan oleh Syabakah Islamiyah dalam fatwanya nomor 23.036 dan fatwa Syabakah Islamiyah itu berada di Qatar ya, di Kementerian Agama, di bawah Kementerian Agama Qatar ya. Dan fatwa ini sebagian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ada salah satu ustadz dari Indonesia yang bertugas menerjemahkan fatwa-fatwa di fatwa Syabakah Islamiyah. Namun tidak semuanya diterjemahkan dan itu sudah dipublish yang sudah diterjemahkan. Ada di islamweb.net, islamweb.net. Pada dasarnya, manusia tidak berkewajiban untuk mengeluarkan hartanya, kecuali karena kewajiban yang telah ditetapkan syariat. Mewajibkan adanya pajak terhadap harta masyarakat dibolehkan dengan aturan-aturan tertentu, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam fatwa nomor 592. Hal ini tidak dilihat dari sisi hukum pajak. Adapun membayar pajak dengan bunga bank, hukumnya tidak boleh. Karena pembayaran pajak akan memberikan pelindungan bagi harta pemiliknya. Sehingga dia telah memanfaatkan riba yang haram ini. Nah, baik, kita bisa perhatikan bahwasanya membayar pajak hukumnya tidak boleh diambilkan dari riba. Namun di sini kita berikan 3 catatan tambahan ya, terkait masalah
penyaluran dana riba. Yang pertama, tidak disyaratkan ketika menyalurkan dana riba kepada fakir miskin harus dinyatakan kepada penerima bahwasanya ini adalah dana riba. Bisa jadi ada fakir miskin yang keberatan untuk menerima harta riba, meskipun dia berhak untuk menerimanya. Karena itu kalau Anda sampaikan, ini adalah dana riba, maka mungkin dia akan mikir, wah kalau begitu saya nggak jadi ambil. Berbeda jika dana itu dititipkan ke lembaga zakat atau lembaga sosial yang lainnya. Mengingat ada banyak fatwa ulama kontemporer yang melarang penggunaan dana riba untuk kegiatan keagamaan masjid, maka nasabah yang menitipkan riba ke lembaga tersebut harus menyatakan bahwasanya itu adalah dana riba, agar penggunaannya bisa disesuaikan. Baik. Kita coba kasih, ada misalnya begini, bayar pajak, bayar zakat, bukan pajak ya, bayar zakat. Bayar zakat kita serahkan kepada fakir miskin. Apakah ada syarat dalam penyerahan zakat harus ada ijab qabul? Apakah harus ada ijab qabul? Jawabannya yang benar, tidak perlu. Tidak harus ada. Dalam arti begini, pada saat orang menyerahkan zakat kepada fakir miskin, apakah harus ada ijab qabul? Ini zakat dari kami untuk Bapak. Lalu sang penerima fakir miskin itu mengatakan, baik, kami terima zakat ini. Apakah ada syarat seperti itu? Yang benar tidak harus. Dan bahkan sebagian ulama menekankan sebaiknya tidak dinyatakan. Ya. Seperti keterangan Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau pernah ditanya, kalau saya bayar zakat kepada fakir miskin, apakah saya harus ngomong kalau itu zakat? Kata Imam Ahmad, kenapa kau harus menyakiti hati saudaramu? Kenapa harus membuat sedih saudaramu? Karena umumnya 8 asnaf penerima zakat, umumnya penerima zakat adalah orang yang secara status sosial dia lebih rendah. Fakir, miskin, gharimin, ibnu sabil, budak, ya, riqab. Yang secara status sosial mungkin mulia adalah mujahid fi sabilillah. Tapi yang lain rata-rata adalah secara status sosial lebih rendah. Makanya kalau kemudian dia dikasih, kemudian lalu kita sampaikan ini zakat, mungkin bisa menimbulkan dia sakit hati. Karena itu tidak harus diucapkan kalau itu adalah zakat. Dan sah demikian. Lain halnya kalau begini ya. Bayar zakat melalui, kalau ini tadi langsung ya. Langsung ke fakir miskin. Kalau ini langsung ke fakir miskin. Maka tidak perlu ngomong. Lain halnya kalau yang kedua. Bayar zakat melalui lembaga. Lembaga penyalur zakat. Misalnya melalui Badan Amil Zakat, ya. Kemudian Lasnas, Badan Amil Zakat, Sedekah Nasional, Lazis, dan seterusnya. Berarti lembaga ini dia punya banyak sumber pemasukan. Dari zakat, dari infak, dari sedekah, dan dari beberapa sumber yang lain. Lalu lembaga zakat ini menyalurkan kepada siapapun yang membutuhkan, termasuk untuk gaji karyawan. Maka di sini harus ada pernyataan, harus ada info, harus ada info bahwa itu zakat. Harus ada info bahwasanya itu zakat. Tujuannya apa? Agar disalurkan ke tempat yang benar.
Kalau bapak ibu bayar zakat langsung ke fakir miskin, nggak harus ngomong. Nggak harus ngomong. Bahkan kalau bisa jangan ngomong. Tapi kalau bapak ibu menyalurkan zakat melalui lembaga, harus ngomong. Kalau ini adalah zakat. Tujuannya apa? Biar lembaga ini bisa menyendirikan, kemudian nanti penyalurannya sesuai. Karena di lembaga itu ada karyawan. Karyawan digaji. Nah, gaji karyawan nanti diambilkan dari donasi operasional atau dari sedekah yang diberikan kepada lembaga. Tapi kalau zakat tidak boleh diberikan ke karyawan. Nah, sehingga biar nanti penyalurannya benar, jika disalurkan melalui lembaga penyalur zakat, maka harus ada info bahwasanya itu adalah zakat. Baik. Demikian pula dalam masalah menyalurkan riba. Menyalurkan riba. Ini kalau langsung ke fakir miskin, maka Anda tidak perlu menyampaikan kalau itu riba. Kenapa? Posisi penerima sudah tepat. Sehingga cukup dikasihkan selesai. Bahkan transfer ke rekening pribadi dia tanpa sepengetahuan dia juga boleh. Sudah? Namun beda ketika menyalurkan riba melalui lembaga penyalur riba. Bukan lembaga penadah riba ya, lembaga penyalur riba. Maka ini harus ada info bahwa itu adalah riba. Harus ada info kalau itu riba. Tujuannya agar disalurkan ke tempat yang benar, sama sebagaimana zakat. Baik, insya Allah bisa dipahami di sini. Kita lanjutkan. Bunga yang ada di rekening nasabah sama sekali bukan hartanya. Bunga yang ada di rekening kita bukan harta kita. Karena itu tidak boleh menggunakan uang tersebut yang manfaatnya kembali kepada diri kita. Apapun bentuknya. Dan di sini saya kasih catatan, walaupun berupa pujian. Walaupun berupa pujian. Oleh sebab itu ketika Anda hendak menyalurkan harta riba, pastikan bahwa Anda tidak akan mendapatkan pujian dari tindakan itu. Wah, sulit Pak. Yang namanya orang kalau dikasih kan pasti berterima kasih atau dia memuji. Nah, mungkin bisa Anda serahkan dengan diam-diam atau Anda jelaskan bahwasanya itu bukan uang Anda, atau jika penerimanya yayasan sampaikan bahwasanya itu riba, sehingga penerima yakin itu bukan amal baik Anda. Ya, meskipun bisa disebut sebagai amal baik dalam arti telah melepaskan diri dari sesuatu yang haram. Nah, sisi kebaikannya adalah orang ini telah melepaskan diri dari sesuatu yang haram. Baik. Kemudian catatan yang ketiga, jika dana riba itu berasal dari rekening perusahaan, bolehkah digunakan sebagai dana CSR? Yang itu merupakan kewajiban perusahaan, sehingga negara akan memantau dan perusahaan wajib kemudian mengeluarkan dana CSR ini. Secara pribadi saya menyarankan jangan dijadikan sebagai dana CSR, karena ketika dana riba digunakan untuk CSR, ada manfaat yang didapatkan oleh perusahaan. Sehingga misalnya dana CSR adalah 5% dari total pendapatan perusahaan. Misalnya ya. Kalau itu diambilkan dari riba, berarti 5% itu utuh. Padahal itu sebenarnya kewajiban perusahaan. Wallahu ta'ala alam. Semoga kumpulan fatwa di atas bermanfaat, bisa menjadi tambahan ilmu bagi kaum muslimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Dan kumpulan fatwa ini adalah tulisan saya yang pernah dipublish di majalah Pengusaha Muslim. Ya, mungkin sekitar tahun 2012 atau 2013 ya. Tentang bagaimana cara penyaluran bunga yang ada di rekening kita. Dan di situ ada
banyak sekali tadi ya fatwa-fatwa para ulama yang memberikan batasan. Ada yang mengatakan nggak boleh diambil, dan itu pendapat Imam Ibnu Utsaimin. Ada yang mengatakan boleh diambil, dan itu pendapat jumhur. Kemudian kalau boleh diambil, nanti cara penyalurannya bagaimana? Ada banyak khilaf di antara ulama yang tadi sudah kita sebutkan. Walhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan ini kita tidak lagi kebingungan ketika memiliki dana riba di rekening, karena kita bisa ikuti sebagaimana arahan para ulama. Hanya saja begini ya. Sebelum semua itu, kita akan bahas ini dulu. Bagaimana hukum membuka rekening di bank riba? Bagaimana hukum membuka rekening di bank riba? Kita akan berikan rincian. Yang pertama, jika ada bank syariah yang tidak memberikan riba, maka pada asalnya tidak boleh menaruh uang di bank konven, di bank riba. Sehingga harus ke bank syariah. Namun dengan catatan ya, bank syariah tersebut tidak memberikan riba. Sehingga misalnya produk wadiah. Produk wadiah di bank syariah, di situ tidak ada tambahan sepeser pun. Sama gitu ya. Sehingga Anda naruh uang di situ 10 juta ya tetap 10 juta terus. Baik. Jika misalnya bank minta biaya admin, itu haknya bank. Karena dia sudah memberikan jasa. Tapi kalau dia tidak minta biaya admin, itu juga terserah bank. Nah. Yang kedua, jika tidak ada bank syariah, nggak ada bank syariah. Di daerah Anda tidak ada ya. Adanya hanya bank riba, maka boleh menabung uang di bank. Sebenarnya bukan menabung ya, menaruh uang di bank. Bolehkah, untuk pakai pertanyaan saja, bolehkah menaruh uang di bank? Jika tidak ada bank syariah, di bank riba. Para ulama memberikan rincian. Yang pertama, jika tujuannya untuk mendapatkan bunga, maka ini hukumnya haram dari awal. Tujuannya jelas salah, sehingga haram dari awal. Dan saya pernah menjumpai pertanyaan sebagian jamaah seperti ini ya. Ada ibu-ibu, beliau janda, tidak punya anak ya. Lalu suaminya meninggalkan, janda wafat ya. Suaminya meninggal dan meninggalkan harta. Kemudian sang ibu ini karena saya nggak mungkin bekerja. Dan saya nggak tahu harus bekerja apa. Kemudian kalau duit saya investasikan, wah itu sangat beresiko. Akhirnya yang beliau lakukan apa? Duit itu ditaruh di deposito dengan niat bunganya akan dijadikan sebagai nafkah sehari-hari. Masya Allah. Dan jelas ini adalah sesuatu yang bermasalah, nggak boleh ya. Kenapa? Karena jika itu dilakukan, maka Anda bisa pastikan, berarti ini secara sengaja makan uang riba. Terus bagaimana? Dana yang didepositokan itu adalah dana yang cukup besar. Tawakal 'ala Allah, gunakan uang itu untuk nafkah pribadi. Kalau habis bagaimana Pak? Jika ingin dikembangkan,
maka jangan dengan menggunakan metode seperti tadi. Tapi kalau ingin dikembangkan, bisa disalurkan untuk kegiatan investasi yang menguntungkan, sehingga sang ibu bisa minta saran kepada siapa kira-kira investasi di sini yang menguntungkan yang mana. Ibu taruh duit di situ, kemudian nanti minta bagi hasil sesuai dengan yang disepakati. Baik, jadi kalau tujuan dari awal ingin mencari bunga nggak boleh. Kemudian bagaimana kalau mencari bunga, mencari riba, tapi nanti mau disalurkan untuk kegiatan sosial? Ada juga salah satu jamaah yang menyampaikan seperti itu. Beliau punya deposito dan naruh uang di deposito dengan niat awal agar nanti bunga deposito bisa disalurkan untuk anak yatim. Jadi tujuannya untuk mendapatkan bunga, lalu bunga bisa disalurkan untuk anak yatim. Jadi dia ingin beramal memberikan sedekah untuk anak yatim, tapi dari bunga deposito. Ya, kita sampaikan Bapak berdosa karena secara sengaja melakukan transaksi riba. Dan amal Bapak tidak diterima. Kenapa? Karena menggunakan harta haram untuk kegiatan sosial itu tidak ada pahalanya. Karena itu para ulama menyebutkan itu statusnya adalah membuang harta haram. Sehingga tidak bernilai pahala. Bukan amal soleh dari pihak yang menyalurkan selain taubat yang dia lakukan. Selain apa? Menjalankan konsekuensi taubat yang dia lakukan. Baik. Sehingga secara sengaja seperti ini ya jelas tidak diperbolehkan. Kemudian yang ketiga, jika tidak ada bank syariah, bolehkah menaruh uang di bank? Jika tujuannya untuk keamanan, ini hukumnya boleh. Dan ini fatwa Ibnu Baz. Beliau membolehkan menaruh uang di bank yang tujuannya untuk keamanan. Karena tidak mungkin misalnya orang nyimpan uang di brankas, di rumahnya, atau misalnya nyimpan uang di bawah kasur atau yang lainnya. Sementara dia juga butuh banyak transaksi, maka insya Allah diperbolehkan yang tujuannya untuk keamanan. Wallahu a'lam. Ini beberapa rincian terkait menabung di bank. Kemudian kasus menabung di bank konven atau bank riba. Tahapannya apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah pertama, meminta kepada bank untuk menghapus bunganya. Untuk tidak memberikan bunga. Sehingga ketika nabung, minta, Pak bisa nggak bunganya dibersihkan? Jadi 0 bunga. Pihak bank mengatakan, oh bisa. Kebijakan kami bisa. Baik. Lalu kita tarik di bank konven 1 yang nggak bisa, ke bank konven yang bisa. Ya, sehingga akadnya sama seperti wadiah. Uang Anda tidak akan bertambah dengan keberadaan bunga. Kalau seperti itu dilakukan, walhamdulillah, berarti Anda sudah menyatakan bebas dari riba. Saya tidak mau riba. Nah. Kemudian, jika bisa menghapus bunga, maka jadikan itu sebagai rekening untuk penyimpanan uang dan digunakan sebagai media transaksi. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Ini terkait beberapa aturan ketika kita menabung di bank. Intinya
para ulama memperhatikan bagaimana tujuan orang itu ketika menabung. Kalau secara sengaja ingin mendapatkan bunga, hukumnya haram dari awal. Jika dia ingin mendapatkan bunga lalu nanti disalurkan kepada anak yatim, ini amal yang tidak diterima dan pelakunya berdosa. Tapi kalau tujuannya untuk keamanan, sementara bunga itu tidak pernah dia pikirkan, maka pertama yang harus diperhatikan adalah minta kepada bank untuk menghapus bunga. Kalau bisa, jadikan itu sebagai pilihan. Kalau nggak bisa, coba cari yang lain. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik. Kita telah menyelesaikan pembahasan terkait bagaimana menyalurkan bunga yang ada di bank. Di pembahasan selanjutnya, kita akan berbicara tentang solusi bank. Kita akan berbicara tentang solusi bank. Namun, agar pembahasan ini bisa lebih lengkap, maka mungkin insya Allah akan kita kupas di pertemuan selanjutnya. Jadi, secara ringkas solusi bank itu berbicara bagaimana jalan keluar yang terbaik untuk dunia perbankan yang sudah divonis sebagai sumber riba. Anda mengkritik bank itu riba, ini juga mengkritik. Coba sekarang kasih solusi, jangan cuma kritik. Kira-kira apa yang harus dilakukan oleh bank agar bisa menjadi sebuah lembaga yang halal. Maka insya Allah akan kita bahas besok, ya, dengan mengacu kepada firman Allah Ta'ala, wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Sehingga solusi yang nanti kita akan berikan bukan membubarkan bank, bukan ya. Tapi mengarahkan bank agar melakukan akad yang baik. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, selanjutnya kami persilahkan kepada para pemirsa yang ingin bergabung. Kita coba baca pertanyaan melalui ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya, apa hukum sholat di masjid atau musola yang dibangun dari dana bantuan dari bank konven? Karena sewaktu Ana masih kerja di bank, kantor kadang memberikan dana CSR untuk pembangunan masjid di instansi nasabah. Syukron jazakallah khair. Ada khilaf di antara para ulama seperti yang tadi kita sebutkan. Dan dengan memperhatikan pendapat yang mengatakan boleh untuk bangun masjid. Dan itu adalah fatwa Quta'ul Ista yang ada di Kuwait. Kemudian fatwa Syekh Abdullah Al-Jibrin. Ya, yang beliau membolehkan menggunakan riba untuk pembangunan masjid. Maka insya Allah jika itu diperbolehkan, sholat di sini hukumnya sah. Wallahu a'lam. Karena sewaktu Ana masih kerja di bank, kantor kadang memberikan dana CSR untuk pembangunan. Baik, silahkan. Di instansi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon maaf Bapak, volume televisinya bisa langsung dikecilkan. Ya, Bapak. Ada khilaf di antara Pak Ustaz. Dikecilkan dulu Pak volume televisinya Bapak. Udah saya matikan Ustaz. Baik, alhamdulillah. Silahkan Bapak. Ustaz mau bertanya Ustaz. Nah, Bagaimana di satu sistem koperasi dalam pembiayaan? Di sana diberikan budget 2 juta. Sementara dari anggota koperasi itu membelikan barang lebih dari 2 juta. budget 2 Bagaimana juta. transaksi ini agar bisa sesuai dengan syariat Ustaz? Baik, bisa diulangi Pak. Budgetnya 2 juta. Pembiayaannya? Ya, pembiayaan ini di koperasi dibangun ini 2 juta untuk anggota. Dan anggota ini ingin membeli barang lebih dari harga itu. Ya. Bagaimana akad jual beli kita dengan anggota ini biar sesuai syariat Ustaz? Baik. Cukup Bapak? Ya Ustaz? Cukup Bapak? Cukup Ustaz. Baik. Terus satu lagi mau Ustaz. Atau pembelian barang seperti kusen gitu, anggota meminta untuk pembelian kusen dengan koperasi pengurus. Seperti tadi pembiayaan 2 juta. Terus kita yang bayarkan pengurus ke tempat kusen dan kita jual beli dengan anggota, apakah itu diperbolehkan Ustaz? Yang bayar ke mebel pengurus. Pengurus koperasi. Yang bayar ke mebel pengurus koperasi. Dan koperasi ini mengambil keuntungan
dari akad jual beli itu dengan anggota. Apakah ini diperbolehkan? Berarti anggota tidak melakukan akad dengan mebel? Enggak, yang akan melakukan akad itu pengurus. Baik. Selanjutnya kusen langsung dikirim dari mebel ke anggota. Kadang bersamaan Ustaz berangkatnya. Oh, bersamaan. Nah, bersama, jadi anggota ini memilih tempat yang sesuai dengan dia, terus pengurus yang membayarkan untuk pembayarannya. Oh, baik. Baik, Pak. Oke. Baik, Ustaz. Jazakallah khairan katsira, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita coba bahas untuk permasalahan yang pertama. Koperasi simpan pinjam, ya, KSP. Yang memberikan layanan bagi para anggota untuk penyediaan barang. Insya Allah sudah bagus. Dan besok akan kita bahas itu lebih detail. Gimana sih caranya untuk bisa membuat bank yang halal atau bank yang syariah. Termasuk koperasi yang syariah. Nah, untuk pembiayaan yang nilainya 2 juta maksimal. Padahal kebutuhan nasabah itu lebih dari 2 juta. Apa yang harus dilakukan agar transaksinya bisa menjadi sah? Di sini saya memberikan alternatif saja, alternatif. Intinya begini ya. Perbedaan riba dan bukan riba adalah di akad jual beli. Perbedaannya adalah yang kalau riba itu akad utang. Keuntungan yang bukan riba itu adalah margin jual beli. Sedangkan keuntungan yang riba adalah margin dari utang. Sehingga intinya, gimana caranya agar lembaga ini ketika menyalurkan dana bentuknya bukan utang. Intinya itu. Gimana caranya agar lembaga ini ketika menyalurkan dana ke nasabah bentuknya bukan dana utang. Intinya itu. Nah, kemudian jika nasabah atau anggota butuh barang yang harganya mahal. Padahal koperasi memberikan batasan dana yang bisa kami keluarkan maksimal 2 juta. Apa yang harus dilakukan? Saya tidak menyarankan menggunakan musyarakah mutanakisah. Karena nanti di situ ada banyak pelanggaran terhadap aturan dalam muamalah. Yang kami sarankan begini ya. Jadi tetap jual beli. Koperasi beli barang X. Misalnya, si A berminat untuk beli barang X di mebel. Si A berminat untuk beli barang X di mebel. Harga barang X ini 3 juta. Nah, kemudian si A mengajukan pembiayaan ke koperasi. Bagaimana solusinya biar bisa halal? Kita buat skemanya seperti ini. Koperasi beli barang X dari mebel dengan DP 2 juta. Ini ya, dengan DP 2 juta. Setelah bayar DP 2 juta, maka otomatis barang itu sudah jadi milik koperasi. Dan nanti sisanya, ya, kekurangannya akan dicicil. Ini kalau mebel mau ya. Kalau nggak mau gimana Pak? Cari mebel yang lain yang mau. Kalau gimana nggak ketemu? Cari lagi ya sampai ada mebel yang mau. Intinya kan, gimana caranya? Karena dana yang dikeluarkan cuma 2 juta. Gimana caranya? Mebel itu mau cuma DP 2 juta. Tapi nanti sisanya yang 1 juta dicicil. Sudah? Kemudian barang X diantar ke koperasi.
diantar ke koperasi. Selanjutnya dilakukan transaksi dengan si A di koperasi. Nah, sekarang barang X sudah jadi milik koperasi, sudah berada di koperasi, kita akad. Sudah? Setelah akad, harga barang kan 3 juta. Koperasi boleh ambil margin. Boleh ambil margin. Sehingga dari 3 juta kulaannya, dia dijual dengan harga misalnya 4 juta. Dicicil selama setahun. Sudah? Dari sini kemudian si A membayar cicilan. Nah, cicilan ini langsung di forward aja. Di forward ke mebel. Ya. Langsung dikasihkan dikirim ulang ke mebel. Sehingga koperasi begitu nerima dari A, langsung dikasihkan ke mebel. Nerima lagi dari A, langsung dikasihkan ke mebel. Maka nanti utang koperasi 1 juta sisanya akan dilunasi dari cicilannya si A. Wallahu a'lam. Baik, insya Allah bisa dipahami ya. Nah, mungkin di sini yang jadi kendala adalah ini tadi, nyari mebel yang bersedia untuk hanya nerima DP saja. Ya, semoga ada yang bersedia. Apalagi kalau lembaganya besar, biasanya kalau lembaga besar kan mebel lebih percaya atau dealer lebih percaya. Sekarang di sini kita bahas yang kedua, koperasi dengan anggotanya sama-sama berangkat ke toko mebel. Koperasi plus anggota bersama ke toko. Lalu pilih barang, koperasi akad, kemudian setelah itu dibayar atau dicicil anggota. Sehingga barang langsung dari mebel ke tempatnya anggota. Ini boleh atau tidak? Wallahu alam. Sebenarnya ini lebih mendekati akad utang. Skema ini lebih dekat ke akad utang. Kok bisa, Pak? Coba Anda lihat. Misalnya ya, koperasi dengan anggota. Sama-sama datang ke toko elektronik. Kamu mau apa? Kulkas. Pilih sendiri sana. Pilih dia. Pilih. Saya yang ini. Ini harganya berapa? 2 juta. Ya sudah. 2 juta. Bayari sama koperasi 2 juta. Nah, besok kamu nyicil ke saya 2,5. Loh, kayak gini kan sama dengan si anggota itu butuh duit untuk beli kulkas, tapi karena dia nggak punya duit, dia utang koperasi. Makanya saya sebut ini akadnya lebih dekat ke akad utang. Terus yang boleh bagaimana Pak? Biar jadi akad jual beli. Nasabah dan koperasi boleh saja berangkat bareng. Nah, setelah nasabah nunjuk barang, yang ini ya. Baik, sekarang nasabah pulang. Nah, tinggal koperasi yang sendirian di situ. Koperasi yang melakukan akad dengan pihak toko. Beli barang itu. Kemudian setelah itu barang minta diantar ke kantor koperasi. Diantarlah barang ke kantor koperasi. Setelah diantar ke kantor koperasi, dilakukanlah akad dengan nasabah, dengan anggota tadi. Dengan metode seperti di atas ya. Dilakukan transaksi dengan A, di sini boleh ngambil margin, dan kemudian dicicil sesuai dengan kesepakatan. Wallahu ta'ala alam. Walhamdulillahirabbil alamin. Nah. Baik, silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bapak. Ini Ustaz terkait dari skema yang Ustaz bicara tadi. Bagaimana jika koperasi bekerja sama dengan salah satu pihak
penyedia kendaraan, konsepnya sama, tetapi bagaimana untuk nanti proses pemeliharaan, Ustaz? Karena kan mungkin seperti kendaraan bermotor, kan ada garansi, ada pemeliharaan. Nah itu nanti apa pihak pembeli masih harus menghubungi koperasi atau langsung ke pihak penyedia kayak dealer? Baik. Karena kan tadi konteksnya pembeli dengan pihak dealer kan nggak ketemu, Ustaz. Karena yang mengadakan akad kan koperasi. Nah itu nanti gimana untuk kerjasama pemeliharaannya, Ustaz? Baik. Yang kedua, Ustaz, saya pernah dengar ada hadis yang mengatakan yang narasinya kita wajib menyampaikan sesuatu perkara kepada muslim yang lain. Gimana Pak? Diulang Pak? Hadisnya diulang. Kita wajib menyampaikan hukum suatu perkara kepada muslim yang lain. Salah satu contohnya bahaya riba. Bahwa riba itu haram. Atau perbuatan-perbuatan yang lain itu haram. Kita wajib. Karena kalau kita tidak menyampaikan, nanti katanya di akhirat saudara muslim kita itu akan mencekik kita kenapa tidak pernah menyampaikan. Apa status hadis ini, Ustaz? Terus kalau memang terus gimana narasi lengkapnya gitu, Ustaz? Karena saya masih pernah dengar, terus belum dapat hadis lengkapnya gitu, Ustaz. Sekian, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik. Untuk yang pertama ya, kerjasama antara koperasi dengan dealer. Lalu bagaimana teknisnya jika ada komplain dari nasabah atau dari anggota. Yang bisa kami pahami dari bentuk skema kerjasama koperasi dengan dealer itu ada dua ya. Skema kerjasama koperasi dengan dealer itu ada dua. Pertama, kerjasama sebagai pemasaran. Kerjasama pemasaran dalam arti koperasi turut memasarkan barang dealer. Nah, maka dalam hal ini koperasi berhak dapat fee. Ya cuman sebagai pemasaran saja. Tapi tidak bergerak di bidang pembiayaan. Cuman pemasaran saja. Maka sebagaimana makelar yang lain. Sehingga nanti nasabah langsung berakad dengan dealer setelah diantarkan oleh koperasi. Tapi kalau seperti ini berarti tidak mungkin berlaku untuk akad yang tidak tunai. Ini hanya mungkin berlaku untuk akad yang sifatnya tunai. Karena dealer biasanya tidak mau menerima yang tidak tunai. Nah selanjutnya koperasi berhak dapat fee. Nanti kalau ada komplain gimana Pak? Ada komplain yang berarti urusan nasabah dengan dealer. Koperasi sudah selesai tugasnya. Mengantarkan orang yang mau beli motor. Silakan beli di sini. Ini murah. Kamu akad sendiri. Baik. Nah untuk skema ini kelihatannya nggak ada. Ya. Karena koperasi kan bukan lembaga makelaran. Tapi koperasi adalah lembaga pembiayaan. Karena itu ada skema yang kedua. Skema yang kedua adalah kerjasama koperasi dengan dealer. Di mana koperasi sebagai lembaga pembiayaan. Jika ada konsumen yang ingin kredit. Begini ya. Dan ini yang umum. Nah, di sini kita bisa melihat perbedaan antara koperasi syariah dengan leasing ribawi. Kalau leasing riba, akadnya dilakukan jadi satu di dealer. Sehingga nasabah ambil, leasing langsung nomboi, lunas. Selanjutnya nasabah nanti berkewajiban untuk nyicil ke leasing. Jadi leasing biasanya punya kantor di situ. Satu meja yang dia adalah utusan dari salah satu lembaga-lembaga leasing yang jumlahnya banyak sekali ya. Finance itu kan banyak. Ada di situ. Lalu ketika ada datang konsumen,
saya mau kredit. Nah, langsung diarahkan, ketemui bapak ini. Nah, di satu meja mereka melakukan transaksi untuk transaksi leasing. Dan transaksi leasing seperti ini, nanti pihak leasing akan bayar motor itu secara tunai, kemudian nanti konsumen yang nyicil ke leasing. Akad dilakukan di dealer. Akad dilakukan di dealer. Yang kedua, koperasi syariah. Koperasi syariah. Di sini ada dua tahapan. Ada dua tahapan. Koperasi dengan dealer melakukan akad. Koperasi dengan dealer melakukan akad. Lalu barang setelah itu dimiliki oleh koperasi. Kemudian barang diantar ke koperasi. Kemudian selanjutnya koperasi dengan anggota melakukan akad. Maka di sini dilakukan akad jual beli kredit. Selanjutnya pihak koperasi berhak untuk mengambil margin. Baik. Yang jadi pertanyaan, jika ada komplain bagaimana? Jika ada komplain unit, maka ya urutannya sebagaimana ini. Jadi komplain unit itu adalah dari anggota, dari konsumen tadi ya, ke koperasi, lalu koperasi komplainnya ke dealer. Sehingga nanti pihak konsumen diantar ke koperasi. Barangnya diantar ke koperasi, selanjutnya ditinggal. Nah, selanjutnya terserah pihak koperasi, ini mau kamu servis sendiri atau diantar ke dealer, terserah kamu. Yang jelas pokoknya anggota terima bersih, nasabah terima bersih, dalam kondisi barang itu kembali sehat. Skemanya seperti itu karena di sini adalah jual belinya bertingkat. Wallahu a'lam. Nah. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Barakallahu fikum Ustaz. Wa fikum barakallah. Pak Ustaz mau bertanya di luar dari tema. Jadi saya bekerja di salah satu perusahaan BUMN Ustaz. Nah ini sedang memasuki umur ke 60 tahun. Kemudian ada surat edaran dari direksi bahwa hari ini karyawan-karyawan harus mengikuti perayaan ulang tahun perusahaan via telekonferensi. Nah, yang saya tanyakan, bagaimana hukumnya mengikuti perayaan ulang tahun perusahaan tersebut. Kemudian juga karyawan dianjurkan untuk berfoto menggunakan latar belakang background seperti itu, Ustaz, untuk semacam semacam bentuk perayaan, Ustaz. Jadi foto WA itu disuruh ganti memakai background dengan logo umur perusahaan yang sedang berulang tahun. Mohon nasihatnya, Ustaz. Masya Allah. Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wallahu alam, saya nggak bisa memberikan jawaban. Mungkin Anda bisa tanyakan ke asatidzah yang lain yang bisa memberikan pertimbangan lebih detail tentang masalah ini ya. Sehingga tentang keterlibatan untuk ikut serta dalam kegiatan ultah perusahaan, apalagi diminta untuk foto dengan background yang logo usia perusahaan tadi, Anda bisa sampaikan ke ustadz yang lain. Semoga ada pencerahan dari mereka. Wallahu a'lam. Baik, untuk pertanyaan dari penanya sebelumnya tentang hadis bahwasanya kita wajib untuk menyampaikan ilmu yang kita miliki kepada orang lain, memberitahu kepada orang lain tentang hal-hal yang penting dalam agama. Kalau seperti teks hadis yang tadi Bapak sebutkan, sehingga ada ancaman jika tidak disampaikan,
maka nanti orangnya akan dicekik oleh saudaranya itu di hari akhir. Wallahu alam, sampai saat ini saya belum tahu. Ya. Mungkin saya butuh waktu untuk mencarinya. Mohon diberi kesempatan. Tapi secara umum menyembunyikan ilmu hukumnya dilarang. Menyembunyikan ilmu hukumnya tidak diperbolehkan. Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man katama ilman aljamahullahu bilijamin minan nar." Barang siapa yang menyembunyikan ilmu, maka Allah Ta'ala akan membuatkan tali kekang untuknya bilijamin minan nar, dengan tali kekang dari neraka. Sehingga nanti dia akan dikekang dengan tali dari neraka. Waliyadzubillah. Yang itu menunjukkan dosa besar orang yang menyembunyikan ilmu. Dan itu kebiasaan buruk orang Yahudi, pendeta-pendeta Yahudi. Mereka menyembunyikan apa yang Allah perintahkan untuk disampaikan. Sebagaimana yang Allah firmankan di surat Al-Baqarah, ya, bagian akhir. Alladzina yaktumuna ma anzalallah. Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 159. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallah minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab. Ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan keterangan dan petunjuk yang telah Allah turunkan min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab. Setelah Allah jelaskan kepada manusia yang ada dalam Alkitab, yaitu di Taurat. Allah sudah turunkan itu di Taurat. Tapi mereka sembunyikan. Ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Mereka itulah orang yang akan mendapatkan laknat Allah. Mereka akan dilaknat oleh Allah. Dan dilaknat oleh makhluk-makhluk yang melaknatnya. Yang dimaksud menyembunyikan di sini adalah menyembunyikan berita tentang kehadiran Nabi terakhir. Yang itu sangat jelas ada di Taurat. Pendeta Yahudi itu nggak mau cerita. Sampai sekarang. Andaikan semua pendeta Yahudi dan Nasrani, dia menyampaikan isi Alkitab yang sebenarnya yang belum diselewengkan, maka mungkin banyak orang Yahudi dan Nasrani yang masuk Islam. Mungkin akan banyak Yahudi dan Nasrani yang masuk Islam. Tapi bagian itu mereka rahasiakan. Sehingga mereka tahu, tapi jangan sampai orang lain tahu. Mereka sembunyikan. Itu nas yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Sehingga kebiasaan buruk orang ini adalah dia tahu kebenaran, tapi dia tidak mau menceritakannya, apalagi mengamalkannya. Tapi dia mengajak manusia untuk tetap bertahan dalam kekufuran. Makanya mereka mendapatkan laknat. Padahal Allah sebutkan dalam Al-Quran bahwa mereka mengenal Nabi Muhammad SAW, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka itu kenal Nabi SAW sebagaimana mereka kenal anak-anaknya sendiri. Ya, kenal anaknya itu kan berarti detail ya. Sehingga kalau salah, ini bukan anak saya. Salah orang ketika menentukan anak itu kecil peluangnya. Kalau teman salah teman itu, salah menentukan teman itu mungkin. Kamu kayaknya mirip yang dulu. Enggak Pak, saya beda kok. Nah, itu mungkin ada. Tapi kalau salah anak, kecil kemungkinan. Artinya mereka tahu detail seperti apa sifat-sifat Nabi SAW. Tapi mereka nggak mau cerita. Kalau itu adalah Nabi Muhammad SAW. Sehingga Taurat dan Injil menyebutkan akan ada Nabi terakhir. Nabi akhir zaman. Nabi terakhir setelah Isa alaihissalatu wassalam. Dan itu sudah diceritakan dalam Taurat dan Injil. Jika itu bukan Nabi Muhammad SAW, siapa lagi? Dan sampai sekarang mereka belum menunjukkan Nabi terakhir itu siapa. Kalau mereka mengingkari Nabi Muhammad SAW. Ya. Karena itu, jika yang dimaksud adalah menyembunyikan ilmu dalam arti tidak mau menyampaikan kebenaran, yaitu perbuatan dosa besar. Kemudian juga dalam syariat kita ada perintah, kalau kamu melihat maksiat yang dikerjakan oleh orang lain, jangan dibiarin, tapi diingetin. Ya. Nabi SAW bersabda, Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran di antara kalian,
maka dia harus mengubah kemungkaran itu dengan tangannya. Fa illam yastati fa bilisani. Kalau enggak mampu dengan tangan, dengan lisannya. Fa illam yastati fa biqalbi wa dzalika adhaful iman. Kalau enggak mampu, minimal dengan hatinya. Dan itu adalah iman yang paling lemah dalam masalah amar ma'ruf nahi mungkar. Namun untuk teks sebagaimana yang tadi Bapak sampaikan, wallahu alam, kami belum mengetahuinya. Mohon waktu, barangkali kita bisa cari-cari. Semoga Allah mudahkan untuk bisa mendapatkannya. Wallahu alam. Bagaimana dengan pernyataan bank syariah lebih kejam dibanding bank konvensional? Sama-sama riba, justru bank syariah bagi hasil atau ribanya lebih besar. Bank syariah, pernyataannya gimana? Masya Allah. Ya. Bank syariah lebih kejam. Nah, nggak usah kita tulis ya. Ini bank syariah vs bank konven. Betulkah bank syariah lebih kejam dibandingkan bank konven? Anda perlu banyak bukti untuk bisa menyatakan seperti ini ya. Yang perlu kita pahami seperti ini ya. Si A jual mobil. Si A jual mobil ke si B dengan kredit. Dijual dengan harga kredit. Si A itu kulak 100 juta. Lalu dijual ke si B secara kredit 1 tahun misalnya. Dijual ke si B 150 juta. Kredit 1 tahun. Sudah? Anda bisa lihat ya. Margin si A berapa? Berapa margin si A? 100 atau 50% ya. Margin si A itu 50%. Margin si A 50%. Ada nggak bunga pinjaman di bank yang nilainya 50% setahun? Sekarang tidak kita jumpai. Bunga bank itu kurang dari 15%. Rata-rata. Bunga bank konven ya, apalagi yang konven. Sekarang kan Masya Allah sedang murah-murahan. Ya, menurunkan bunga. Bahkan kemarin saya sempat lihat di spanduk itu ada yang bunga 8% per tahun. Coba 8% bagi 12 berapa? Itu per bulan kecil sekali. 0,67 per bulan. Ada yang 7,5% per tahun. Lebih kecil lagi ya. 7,5% per tahun. Murah sekali. Dibandingkan ini, jauh lebih gede ini. Nah terus, hukumnya gimana ini? Ini kan gede. Yang ini kecil. Ya masalahnya ini kecil ini riba. Sehingga sekalipun dia kecil, tapi dia riba. Kenapa? Dari akad utang yang menghasilkan keuntungan. Makanya tidak melihat besar kecilnya. Sekecil apapun, riba tetap riba. Yang hukumnya haram. Sedangkan ini margin dari transaksi. Margin dari transaksi jual beli. Dalam syariat, margin itu bebas. Mengambil margin itu bebas. Selama tidak melebihi harga pasar. Menurut pendapat sebagian ulama seperti pendapat Malikiyah. Mengambil margin itu bebas. Karena itu dia mengambil margin 50% boleh nggak? Boleh-boleh saja. Uang jual beli terserah dia. Baik. Berarti di sini marginnya halal. Bukan riba. Tapi kok gede Pak? Loh besar kecilnya itu tidak masalah. Yang penting skema akadnya. Ya. Makanya perbedaan riba dan bukan riba itu bukan dari sisi besar kecilnya keuntungan. Tapi dilihat dari sisi bagaimana skema akadnya.
Kalau skema akadnya halal, maka dia halal meskipun gede. Skema akadnya haram, ya dia haram meskipun kecil. Baik. Anda bisa menonton ulang ya, video Mas Mitro tentang apa itu? Beda riba dengan beda jual beli dengan riba ya. Yang mungkin diposting beberapa waktu yang lalu, belum lama. Di situ kita bisa membedakan mana yang riba, mana yang bukan riba, mana yang jual beli dan mana yang riba. Wallahu a'lam. Baik. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Pak Dindin. Ya, Ustaz. Waalaikumsalam. Langsung saja yang pertama, ini untuk jual beli online emas misalkan ya, barang ribawi. Boleh nggak dengan 2 tahap seperti ini? Jadi yang pertama, si penjual emas dan si pembeli uang itu saling meminjamkan emas dan uangnya gitu ya. Dikirim dulu ya, emas dan uangnya. Nah, saling meminjamkan. Kemudian yang tahap keduanya, setelah emas dan uangnya sudah diterima masing-masing, kemudian akan pelunasan utang gitu. Ya, yang di sana itu ada hak penentuan harganya di sana. Jadi kalau ada kurang atau lebihnya ya masing-masing ditransfer dari masing-masing gitu. Itu boleh nggak seperti itu, gitu ya. Terus yang kedua, untuk taubat jual beli dari barang-barang ribawi, Ustaz, itu gimana itu? Misalkan jual beli dulu sempat jual beli emas dengan cara dicicil gitu. Itu untuk menentukan nilai ribanya berapa, terus taubatnya itu seperti apa gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk skema yang pertama ya, jual beli emas, tapi dengan cara, Masya Allah, ini kreatif nih Pak Dindin ya. Dengan cara dipinjamkan dulu. Di si A di Surabaya, si B di Jakarta. Si B pemilik emas, si A pembelinya. Si A transfer dari Surabaya ke Jakarta. Misalnya senilai 5 juta, dapat 5 gram kan? Lalu si B kirim dari Jakarta ke Surabaya. Sudah? Mereka janjian. Ini utang dulu. Atau pinjam-minjam dulu. Jadi si B pinjam duit 5 juta dari si A. Si A pinjam emas 5 gram dari si B. Sudah? Bahwa akad itu, setelah dilakukan seperti ini, kemudian mereka telepon-teleponan. Ini duit ada di tempat saya. Duit kamu ada di tempat saya. Nah, satunya bilang emas kamu ada di tempat saya. Sudah ya? Sekarang gini, kita akad ya. Kita akad. Aku jual emasku kepada kamu. Baik, aku beli dengan bayaran 5 juta yang sudah saya transfer kemarin sore ke kamu. Jadinya gimana ini? Ada hal yang sangat aneh di sini ya. Hal yang sangat aneh. Karena akad itu tidak dilihat dari ucapan, tapi dilihat dari maksud dan tujuan. Ya. Al-ibratu fil uqudi bil ma'ani wal qasdi la bil mabani wal lafdi. Ada kaidah yang mengatakan al-ibratu fil uqud bil ma'ani wal qasdi. Yang menjadi pertimbangan dalam akad, yang menentukan akad itu adalah maksud dan tujuan. La bil mabani. La bil mabani wal lafzi. Bukan sebatas ucapan. Bukan sebatas ucapan. Maksud yang menjadi pertimbangan dalam akad adalah maksud dan tujuan, bukan ucapan. Begitu ya. Maka Anda bisa lihat si A dan si B itu tujuan utamanya apa? Jual beli emas secara online. Ya, kalau seperti itu pakai skema seperti tadi ya sama saja, tidak boleh ya. Sehingga aslinya sama, itu adalah jual beli emas tapi dilakukan secara online. Makanya solusinya bukan itu. Solusinya adalah tunjuk wakil. Wakil
yang ada di kota Jakarta. Si A mewakilkan kepada X, ini uang saya transfer ke kamu X, sekarang kamu temui si B, beli emasnya B. Nah, setelah dibeli, kemudian dikirim kepada A, baik yang ngirim B maupun X bebas. Wallahu a'lam. Kemudian selanjutnya taubatnya orang yang sudah pernah melakukan transaksi jual beli emas secara online. Itu bagaimana? Taubatnya adalah dengan dibatalkan akadnya. Karena akad ini adalah akad yang batal, sehingga emas dikembalikan dan uang dikembalikan. Bagaimana kalau itu tidak memungkinkan untuk dilakukan? Wallahu alam, saya belum tahu jawabannya. Nanti akan saya pelajari lagi, ini jadi PR ya. Baik. Demikian yang bisa kita bahas. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.